kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan di Studio 1 Metro TV telah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak sudah hadir. Juga telah hadir bersama kita di sebelah kiri saya peneliti Next Indonesia Sandi Pramuji. Mas Sandi, selamat malam. Selamat malam, Leo. Dan juga telah hadir bersama kita ekonom senior yang juga pernah menjadi wakil rakyat, mantan anggota DPR, Iksanuddin Nursi. Bang Iksan, selamat malam. Selamat malam, Pak. Saya ingin bertanya ke Mas Sandi dulu. Mas Sandi, angka 10.000 triliun ya? 10.000 triliun. 10.000 triliun itu sebenarnya angka dari 9 tahun atau 10 tahun? 10 tahun dari 2013 sampai 2024. Oke. Iya. Yang kami peroleh datanya itu, kami menelusuri data UN Comtrade. UN Comtrade itu sebuah pengepul data perdagangan internasional yang under PBB. Oke. Gitu. Dan itulah angka itu yang kami temukan setelah menelusuri hampir semua ekspor impor yang dilakukan di Indonesia gitu. Untuk 10.080 triliun itu adalah misinvoicing dalam impor. Impor saja? Iya, impor saja. Selama 10 tahun? Selama 10 tahun. Itu dari sekian negara yang tadi saya sudah paparkan, atau memang seperti apa, Mas Andi? Bisa dijelaskan lagi? Sebenarnya lebih banyak, maksudnya itu lebih banyak negaranya yang mengalami catatan serupa. Gitu. Ada perbedaan antara invoice yang dicatat di negara tersebut, catatan ekspor negara tersebut ke Indonesia dengan catatan impor dari Indonesia, catatan impor pabean Indonesia dari negara yang bersangkutan gitu. Jadi ada selisih. Selisihnya itu sebenarnya kami menggunakan cara penghitungan yang telah diperkenalkan oleh Global Financial Integrity, sebuah LSM yang berbasis di Washington, yang dia itu memang pekerjaannya menelusuri misinvoicing ini gitu, dana-dana gelap yang keluar masuk dalam praktek perdagangan antar negara gitu. Dan di situ dia menghitung perbedaan antara catatan ekspor, catatan impor gitu. Kemudian untuk impor ditambah 20%. Karena angka 20% itu angka moderat yang menurut mereka itu moderat untuk menunjukkan bahwa pembeli itu dalam ini importir itu kan harus menambah biaya pengapalan, asuransi dan dan freight-nya, CIF. CIF itu gitu. Dan kemudian dari situ dia ini dirata-ratakan aja lah 20% gitu kalau menurut hitungan mereka. Nah, dari hitungan itulah kami menelusuri data impor Indonesia dari 2013 sampai 2024 tersebut gitu, dan kemudian angka itulah yang keluar gitu. 10.080 triliun. Itu data dari UN Comtrade itu memang bisa diakses semua orang? Bisa diakses setiap tahun? Iya. Atau baru tahun ini saja? Enggak, bisa diakses semua orang. Jadi sebenarnya dari sekian 10 tahun yang lalu pun sudah ketahuan? Sudah bisa. Kalau misalnya diakses datanya itu sudah bisa. Di dalam laporan Next juga, Mas Andi, di 30 September ya? Itu ada potensi dana gelap, aliran dana gelap, disebut illicit financial flow. Apa nih artinya? Illicit financial flow itu dana yang ikut dalam perdagangan yang tidak tercatat gitu. Jadi misalnya Amerika mengekspor ke Indonesia, di catatan ekspor Amerika itu 100, tapi Indonesia 50. Mencatatnya impornya 50, berarti ada 50 kan dana yang nggak tahu kemana ini gitu. Tapi sebetulnya 100 menurut Amerika? Iya, menurut Amerika 100 gitu. Jadi yang 50 ini entah kemana gitu, dan ini namanya under invoicing, berarti catatan di negara under invoicing impor, catatan di negara yang mengimpor lebih kecil daripada catatan di negara yang mengekspor. Ini biasanya untuk menghindari pajak. Gitu. Jadi yang dipajak itu cuma yang 50, yang 50 lagi-nya entah kemana gitu. Akurasi angka tadi 10.000 triliun itu seberapa yakin itu memang benar? Karena atau sebenarnya bisa lebih kecil atau lebih besar? Kita mencatatnya itu kan dari data yang ada di UN Comtrade. UN Comtrade itu mendapatkan data perdagangan dari negara-negara anggota PBB. Cuman memang tidak ada kewajiban bagi negara tersebut untuk memberikan datanya kepada UN Comtrade. Jadi ada beberapa negara yang memang jarang mencatatkan, ada yang bolong-bolong gitu, ada yang sama sekali tidak mencatatkan itunya. Indonesia gitu. Masuk yang mana? Indonesia rajin. Yang rajin? Iya, yang rajin. Mencatatkan dan melaporkan? Iya, melaporkan ke UN Comtrade. Jadi selisihnya ini keteledoran atau
kesengajaan teledor atau bagaimana? Nah, itu yang harus diselidiki oleh pemerintah gitu, oleh segala yang terkait gitu. Apakah ini kesalahan, kesengajaan gitu, atau memang hal yang biasa terjadi gitu justru. Biasa gitu. terjadi? Ya, artinya ada kolusi gitu di situ. Gitu. Antara orang Indonesia dan partner dagangnya? Ya, dengan partner dagangnya, dengan kepabeanan gitu mungkin. Gitu. Itu yang harus dibuktikan gitu. Kita tidak kami tidak mencoba mencari siapa yang bersalah gitu, tapi hanya memaparkan ini data yang harus diwaspadai loh gitu. Ini ada satu data yang menarik sekali dari Next Indonesia, Mas Andi. Singapura itu jadi target utama misinvoicing dengan komoditas minyak mentah. Itu maksudnya impor minyak ya lewat Singapura atau bagaimana? Kita kan kalau minyak itu kan minyak BBM, olahan, iya BBM. Minyak olahan kalau nggak salah itu, bukan minyak mentah. Kalau yang dengan Singapura. Yang minyak mentah itu dengan Arab Saudi. Oh baik. Minyak olahan, karena minyak mentah yang masuk ke minyak olahan yang masuk ke Indonesia biasanya refinery-nya kan di Singapura. Gitu. Jadi refinery-nya di Singapura gitu, dan baru dari Singapura masuk ke Indonesia sebagai catatan impor BBM dari Singapura. Makanya kemudian di laporan Next juga ada pernyataan awas impor Singapura Hong Kong. Kalau itu kita melihat impor dari under invoicing terbesar itu dari Singapura. Salah satu under invoicing terbesar itu dari Singapura, dan kebetulan produk elektronik. Dan nomor 2-nya produk elektronik itu juga dari Hong Kong gitu. Jadi ada perbedaan catatan antara produk elektronik dalam hari ini smartphone yang diimpor dari Singapura ke Indonesia itu selisihnya sampai 21,9 miliar selama 10 tahun itu. Dolar ya? Dolar. Jika dirata-ratakan berarti sekitar 2,1 miliar dolar per tahun sejak 2013 sampai 2024. Itu tidak tercatat gitu. Ya. Ini kenapa Next kemudian baru kali ini melaporkannya? Karena kami baru terbentuk tahun ini. Next Indonesia ini baru berdiri tahun ini. Terima kasih Mas Andi. Pak Fuad, kalau ini angka nih besar ini Pak, 10.000 triliun, kalau kita lihat APBN kita aja kan kurang lebih ya sekitar 3.500 lah. Ya, hampir 4.000 triliun lah Pak. 3621. Ya, kurang lebih begitu Bang Ihsan. Kalau kemudian separuhnya saja dapat, tidak perlu lagi tuh efisiensi anggaran. Ini seberapa percaya Anda melihat data yang ditemukan Next Indonesia ini? Ya saya percaya aja ya data itu. Apalagi itu dari hasil penelitian begitu ya. Tapi bahwa transaksi-transaksi ini memang luar biasa. Itu pasti data itu dengan macam-macam yang lain itu jauh lebih sedikit itu. Oh malah lebih kecil? Lebih kecil. Bukan 10.000 ini? Itu kan 10 tahun itu, ya kan? 10.000. Jadi bisa jadi lebih, kalau under misalnya biasanya untuk pajak pekecilan. Kalau overpricing biasanya untuk sistem pemasuknya ke sistem pembayaran biar legal gitu, tadi uang nggak legal ya. Tapi transaksi-transaksi yang macam-macam ini meliputi, ada lagi variasinya, ada yang namanya di transfer pricing, ya. Di transfer pricing itu praktek yang sudah lama kuat sekali, ya. Dan itu ada juga yang kalau import barang-barang dulu ya, import barang-barang ke sini karena itu bebas pajak, karena itu investasi misalnya ya, itu kan dicatat dalam BKPM list zaman dulu ya. BKPM list sudah itu cenderung digedein kalau itu. Digedein karena over invoicing tadi ya? Iya, kalau itu digedein karena lain lagi itu motifnya. Jadi variasinya banyak benar. Karena digedein kenapa? Kalau udah gedein jadi investasi saya yang harusnya 1 juta misalnya ya, itu menjadi 5 juta. Jadi depresiasinya, penyusutannya besar segala macam. Jadi nggak pernah bayar pajak dia. Pak Fuad, maaf, gitu. Saat Anda menjabat Menteri Keuangan, hal seperti ini sudah terdeteksi atau belum? Kalau yang transfer pricing, kalau ini belum. Belum. Kalau yang ini belum. Kalau yang transfer pricing belum terdeteksi ya? Belum terdeteksi yang Tapi mungkin sudah terjadi. Sudah terjadi, cuman memang mungkin magnitudenya itu tidak seperti sekarang ini gitu, yang luar biasa besarnya. Karena itu dulu kan kelihatan
tax rasionya kan masih belasan persen kan. Kalau sekarang kan udah di bawah 10%. Masa negara makin kaya, makin maju, makin makmur, semuanya itu bisa tax rasionya turun. Pajaknya kan. malah Itu terbalik begitu ya? Itu nggak masuk akal. Nggak, itu nggak kan. make sense. Ya makanya Pak Prabowo sendiri ya, dia nggak mengira bahwa setelah melihat sebagai presiden, kok begitu dalam, luasnya, dahsyatnya korupsi gitu loh. Hampir di semua lapisan. Makanya dia angkat bendera, ini mesti diberantas korupsi habis-habisan. Karena tanpa pemberantasan ini tidak mungkin negeri itu kan makmur, subur, itu nggak mungkin lah. Pemberantasan itu bisa dilakukan mulai dari mana Pak Fuad? Apakah seperti yang dilakukan Menteri Keuangan, bea cukai dibereskan atau dari mana sebetulnya? Ya dari Menteri Keuangan itu bagus juga karena apa? Semua orang kan bersinggungan dengan Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan itu ya lembaga apapun juga mesti nyangkut ke Menteri Keuangan. Mau nggak mau, menteri-menteri yang lain mungkin nggak ada hubungan. Tapi kalau Menteri Keuangan semuanya mesti ke Menteri Keuangan, anggarannya dari situ kan bermula. Nah itu karena semuanya bersangkut. Jadi kalau dia meneliti pasti semuanya itu bermasalah. Kalau sekarang saya lihat sekarang itu ya. Di keuangan pun sudah kelihatan, misalnya tempo hari apa ya, waktu ada PPATK yang tempo hari ya, ada berapa itu duit berapa triliun, 200 berapa triliun, hampir 400 triliun, itu ada sekian ini dari kalangan dari orang pajak waktu itu dari ya. internal lapangan Banteng. Itu sebetulnya karena menterinya tidak menindak, waktu malah kayak melindungi terus macam itu begini melindungi terus kan. Sampai akhirnya ada siapa yang namanya pegawainya yang kena kecelakaan, Rafael Alun. Nah, kecelakaan anaknya. Itu kan gara-gara anak itu kan. Gara-gara anaknya untungnya, tapi dari situ kelihatan kan dahsyat betul kan uangnya kan. Nah, dari situ sebetulnya waktu itu kalau itu diusut juga, itu melibatkan mungkin 100-200 orang, itu luar biasa itu besarnya gitu loh. Pak Fuad, Menteri Keuangan Purbaya katanya akan membuat SOP yang baru, yang canggih di bea cukai untuk mendeteksi misinvoicing ini. Itu doable, bisa dilakukan atau bagaimana menurut Anda Pak? Ya saya kira bisa saja, di negeri lain juga rupanya lebih teratur, lebih bisa lah, nggak sehebat seperti ini mafianya gitu kan. Jadi bisa, cuman mau apa tidak. Nah mau karena apa tidak dulu ya ingatkan, saya ingatkan aja dulu pernah ada kesulitan sehingga udah jalan pintas saja dipakai SGS dulu. Ingat ya waktu itu pakai SGS saja. Surveyor ya? Surveyor, udah dari situ sampai sekian tahun terus dilepaskan lagi dengan harapan. Tapi waktu itu memang bagus waktu SGS harus diakuin kan. Terus diserahkan lagi kepada bea cukai. Nah di pajak bea cukai itu dimulai dari situ, bagus juga itu kalau Pak Purbaya. Makanya ini membuat suasana orang yang udah pada nyaman, tapi nyaman dalam keadaan salah. Ya nyaman dalam keadaan ya busuk baunya gitu, tapi rakyatnya yang teriak-teriak. Nah, sekarang dirombak sama dia, mulai bagus. Baik, Bang Iksan, kalau Anda lihat kenapa seberapa percaya Anda dengan temuan Next Indonesia ini? Yang pertama, saya berangkat dari pengalaman ya. Kalau dari pengalaman, temuan Next bukan hal baru. Bukan hal baru. Mafia import itu sudah berjalan sejak yang namanya negara melakukan aktivitas ekspor impor. Dalam panggung international trading selalu terjadi yang disebut dengan informasi asimetri. Di dalam informasi asimetri itu salah satu muatannya adalah under invoicing atau over invoicing yang statusnya penipuan. Saya pernah ngebongkar misalnya 2 perusahaan asing di Indonesia yang melakukan under invoicing. Under invoicing produk mereka? Produk mereka. Jadi buat saya sesungguhnya ini persoalan perilaku aparat, istilah saya. Oknum aparat? Oknum aparat di bea cukai. Di bea cukai juga di perpajakan, 2. Nah, artinya Purbaya concern pertamanya selain persoalan ngebongkar asymmetry information di dalam transaksi ekspor import, ini persoalan bagaimana sesungguhnya tadi seperti pertanyaan Anda, bisa nggak menggunakan mengatasi ini? Sangat mudah, sepele. Anda menggunakan AI sudah dengan sederhana ngebongkar semua.
Oh. Sesepele itu mengatasi ini sesungguhnya. Oke. Tapi itu tergantung sekali pada aparat yang berada di belakang alat itu. Jadi pendekatannya apa yang saya sebut sebagai on equipment base sama apa yang saya sebut dengan pada human base. Kalau angkanya Bang Iksan 10.000 triliun, Anda percaya itu atau jangan-jangan malah lebih besar lagi? Saya belum berani mengatakan lebih besar atau lebih kecil karena tergantung sekali pada besaran impor kita. Oh. Kalau tadi dibilang 20%, dalam pengalaman saya di tahun 2000-an ikut sebuah kongres tentang transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan, itu bisa ditelusuri dari segi negara apa mengekspor ke Indonesia dengan komoditas berapa, dengan harga berapa. Oke. Kan mestinya dua kita lihat, volume dan harga. Pernyataan dari Andi tadi tidak jelas apakah volume atau harga, langsung dia bicara harga. Padahal kedua-duanya menjadi kata kunci. Baik volumenya maupun harganya. Nah penelitian yang misalnya yang pernah saya lakukan, saya sebut sebagai bongkaran data lah gitu ya. Itu sesungguhnya bisa kita lihat permainan baik pada volume maupun pada harga. Baik. Dua-duanya kita main di situ, bisa kita lihat gitu. Oke, Bang Iksan dan Bapak-Bapak nanti di bagian berikut kita akan cari tahu juga apakah memang bisa hal ini ditekan begitu rupa. Karena juga ada yang namanya disebut Menteri Keuangan, mafia impor baju bekas, thrifting. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.